Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas salah satu film terbaik dari Korea yang menguras air mata setiap kali menontonnya. Judul filmnya yaitu Hearty Paws. Tanpa perlu banyak bicara, saya akan mengawali ceritanya. 생일 선물. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang berumur 11 tahun yaitu bernama Chan Yi. Dia harus merawat adik perempuannya yang bernama So Yi. Semenjak ayahnya sudah meninggal, dengan teganya ibunya meninggalkan mereka berdua. Pada hari ulang tahun So Yi yang ke-6, dia ingin sekali memiliki seekor anjing. Namun pada malam itu Chan Yi sama sekali tidak memiliki uang. Dengan terpaksa dia pun mencuri seekor anjing di rumah orang yang tidak dikenal. Pas pagi harinya anjing itu pun sudah ada di samping So Yi. Dia pun terlihat sangat terkejut dan senang. Lalu dia pun menamai anjing itu dengan nama Mayum, yang artinya tulus. Dia sengaja menamai anjing itu Mayum dengan tujuan agar doanya didengar. So Yi begitu sangat bahagia dengan kehadiran Mayum, terlihat cara dia memperlakukan anjing itu begitu peduli dengan semua kebutuhannya. Diurus dengan baik, menghabiskan waktu bersama, bermain bertiga dan dikasih susu yang terbuat dari rebusan air beras. Sampai ada kejadian lucu, saat So Yi mengompol di kasur mereka. Tapi So Yi tidak mau mengaku. Dia malah menuduh Mayum yang mengompol. Tapi si Mayum yang pintar pun nunjukin bukti celana yang basah yang dia simpan dalam tas. Akhirnya dia pun menangis karena mungkin dia merasa malu. Tak lama setelah itu, bibinya pun datang untuk mengajak mereka makan bersama. Karena paman dan bibinya lah selama ini yang membantu merawat mereka sejak ditinggal pergi oleh ibunya. Keesokan harinya Chan pun teringat kalau dia punya janji pada adiknya untuk membelikan es krim. Tapi uangnya tidak cukup saat dia ingin mampir membelikan es krim itu. Dengan terpaksa dia pun merelakan uang yang seharusnya untuk ongkosnya pulang dibelikan es krim. Seperti biasa, adiknya dan Mayum terlihat menunggu Chan pulang di halte bis. Sambil bermain berdua, hingga akhirnya bis pun datang dan berhenti tepat di depan mereka. Namun si kakak tidak ada turun dari bis setelah beberapa orang turun dan akhirnya bis pun kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata si kakak jalan kaki dan berlari pulang, karena ongkosnya sudah dipakai untuk membeli es krim. Tapi si adik justru nangis hingga marah-marah dan ngatain Chan, karena es krim yang dia bawa keburu cair di perjalanan. Chan pun dibuat kesal sampai marah-marah sama So Yi dan menyuruh memakan es krimnya. Lalu So Yi pun melemparkan es krim itu sambil ngambek dan duduk di tengah jalan. Mayum pun mengambilnya dan memakan es krim itu. Melihat tingkah lucu Mayum saat kepalanya tersangkut di dalam bungkus es krim, akhirnya So Yi pun kembali tersenyum. Besoknya, saat Chan sedang sarapan di rumah bibinya, tiba-tiba pamannya bilang kalau dia akan dipindah tugaskan dari perusahaan tempat dia bekerja. Lalu bibinya pun langsung nyamperin Chan untuk memberitahukannya dan berkata kalau dia tidak punya pilihan lain. Dia juga bilang kalau mereka tidak bisa membawanya dan adiknya ikut bersama karena biaya yang tidak mencukupi. Tapi bibinya juga tidak tinggal diam, dia pun terus berusaha menghubungi ibunya yang selama ini tidak pernah ada kabar sama sekali. Pamannya pun berkata bahwa ayahnya sudah meninggal dan ibunya pergi menelantarkan mereka sudah setahun. Dia juga berkata agar Chan memberikan yang terbaik pada adiknya So Yi, sampai pamannya menyuruh mereka agar tinggal saja di panti asuhan dengan nada membentak. Chan yang kebingungan, akhirnya dia pun pergi dari rumah bibinya dan kembali ke rumah. Bibinya pun langsung mengejar Chan, lalu meminta maaf pada Chan dan memberikan sejumlah uang. Bibinya juga berjanji akan mengirimkan uang setiap bulannya. Lalu dia memberikan selembar kertas yang bertuliskan alamat ibunya tinggal. Dia meminta Chan agar pergi ke sana untuk mengecek apakah ibunya masih ada di sana atau tidak. Di rumah So Yi dan Mayum sedang asik bermain bersama. Lagi-lagi ada saja tingkah mereka yang lucu dan menggemaskan. So Yi yang berdandan layaknya orang dewasa, dengan penutup selendang di kepalanya berperan sebagai seorang ibu. Sedangkan Mayum yang nurut saja ke So Yi dipakaikan sebuah tas di punggungnya. Mayum berperan sebagai anaknya So Yi yang akan pergi ke sekolah.
Setelah habis bermain, So-yi pun mengajak Mayum jemput Chan seperti biasanya di halte bis. Dia menunggu Chan hingga larut malam, sampai akhirnya dia pun ketiduran. Dari jarak jauh, Mayum yang menyadari kalau Chan sudah datang, langsung berlari menuju arah datangnya bis. Benar saja, saat bis berhenti Chan pun langsung turun. Chan lama pulang ternyata dia mampir dulu ke alamat di mana ibunya berada. So-yi pun akhirnya menangis sejadinya karena dia berpikir Chan tidak akan pulang lagi sama seperti ibunya yang tidak pernah kembali. Apalagi dia juga takut gelap, tapi karena berkat Mayum dia pun cukup berani tetap menunggu di halte bis. Lalu Chan pun langsung mengajak mereka pulang dan menggendong So-yi. Dalam perjalanan pulang So-yi pun bertanya, apakah ibu akan pulang? Chan pun menjawab, iya, dia akan pulang naik bis, namun dia justru berderai air mata. Dia juga bilang kalau mereka akan setiap hari menunggu ibunya di halte. Keesokan harinya Chan dan So-yi pun mulai hari-hari mereka tanpa ada paman dan bibinya. Chan pun mengurus So-yi dan Mayum, mulai dari masak, nyuci, membereskan rumah dan memandikan adiknya. Sampai ada kejadian lucu, pada saat Chan menyuruh So-yi keramas, namun So-yi yang takut gelap tidak mau keramas dan meram. Chan pun memaksa hingga akhirnya dia menangis lagi. Lalu Chan berkata kalau dia tidak mau keramas dia akan tidur sendirian, hingga akhirnya So-yi pun mau dikeramasi oleh Chan. Akan tetapi So-yi tetap saja tidak mau menutup matanya dan berkata kalau dia menutup matanya dia seperti merasa kalau dia hidup sendirian. Setelah itu So-yi yang tidak sengaja menemukan sebuah kertas yang bertuliskan alamat ibunya, langsung bertanya kepada Chan. Tapi Chan justru merebut kertas itu. So-yi pun kembali menangis dan meminta kepada Chan untuk menemui ibunya. Chan pun berkata kalau semua itu percuma saja, kalau memang ibu mau pulang, sudah dari dulu dia datang ke rumah. Lalu dia pun berniat membuang tas So-yi yang ternyata pemberian dari ibunya. So-yi pun kembali merebut tas itu dari tangan Chan. Dan ibunya pernah berjanji kepada So-yi kalau So-yi menjadi anak yang baik, dia akan dibelikan buku dan berkumpul bersama mereka lagi. Namun, kakaknya yang sudah terlanjur kesal berkata kalau ibu mereka sudah mati. Dia juga mengancam jika So-yi terus menangis dan menanyakan tentang ibunya lagi, akan meninggalkannya sendiri. Akhirnya So-yi pun berjanji kalau dia tidak akan menangis dan menanyakan ibunya lagi. Dia juga meminta Chan jangan meninggalkan dia sendiri. Mayum yang terus berada bersama mereka juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan Chan dan So-yi. Setelah So-yi tertidur, Chan dan Mayum pun duduk di depan rumahnya. Dia berkata kepada Mayum agar selalu menjaga So-yi saat dia tidak ada. Chan juga berpesan agar mereka bertiga tetap terus bersama sampai kapanpun. Mayum pun seperti memberikan respon kalau dia berjanji akan tetap ada untuk mereka berdua. Suatu hari, Chan pun mengajak So-yi dan Mayum bermain seluncuran bersama di atas sungai yang membeku. Di sana mereka bertiga terlihat sangat senang sekali. Sampai ada kejadian buruk yang membuat hidup Chan berubah total, di mana rasa sayangnya terhadap Mayum pun kini berubah menjadi rasa benci. Chan yang merasakan sakit perut dan ingin buang air besar meminta So-yi dan Mayum menunggunya di sana. Dia juga minta jangan pergi kemana-mana. Lalu Chan pun langsung meninggalkan mereka. Akan tetapi Mayum yang melihat sebuah layangan terjatuh langsung mengejarnya, hingga terjadi retakan es dan sampai membuatnya terjatuh ke dalam sungai. So-yi yang melihat kejadian itu pun secara perlahan dia menghampiri Mayum. Chan yang melihat kejadian itu dari kejauhan, langsung berteriak meminta So-yi untuk berhenti dan diam di sana. Akan tetapi karena esnya sudah retak, sehingga tak mampu menahan beban, sampai akhirnya esnya pecah dan So-yi pun ikut tenggelam ke dalam sungai. Chan pun langsung bergegas lari ingin menolong adiknya. Namun orang-orang yang ada di sana justru menahan Chan agar tidak mendekati pecahan es itu. Karena mungkin mereka takut itu akan membahayakannya juga. Mayum yang tadinya juga tenggelam ternyata bisa keluar dan selamat. Sedangkan So-yi tidak selamat dan dia pun meninggal.
Chan pun merasa sangat sedih meratapi kepergian adiknya yang sangat dia sayangi. Dan sejak kejadian itulah membuat Chan sangat membenci Mayum, karena dia menganggap kalau penyebab kematian adiknya adalah Mayum. Hingga akhirnya Chan pun mengusir Mayum dari rumah, sampai ketika musim salju tiba pun, Mayum terus setia menunggu Soyi di halte tempat biasanya dia bersama, karena dia menganggap kalau Soyi akan datang ke sana. Soyi yang tidak kunjung datang, Mayum akhirnya kembali ke rumah, namun Chan yang sudah begitu membencinya justru kembali mengusirnya. Mayum yang terlihat sangat sedih dan tidak mau berpisah dengan Chan. Mungkin dia teringat akan janjinya waktu itu kalau dia akan tetap selalu ada untuk Chan. Sampai suatu hari, Chan pun memutuskan pergi dari rumah untuk menemui ibunya kembali. Saat Chan berada di stasiun kereta, dia pun terus mengikuti. Sampai akhirnya Chan pun berangkat dengan kereta. Mayum yang masih ada di sana langsung berlari mengejar kereta itu. Dengan begitu semangatnya dia terus mengejarnya. Sampai akhirnya, dia pun kelelahan dan ketinggalan di tengah jalan. Karena haus dan kelaparan dia pun berusaha mencari makanan sendiri. Saat dia mencoba meminta makanan pada seseorang, dia justru diusir. Dia juga tidak tahu lagi harus kemana. Tapi, dengan kepintarannya dia pun terus berjalan di atas rel kereta, dan setiap kali ada kereta yang lewat, dia langsung minggir dan menghindar, lalu kembali berjalan di atas rel kereta. Sedangkan Chan sendiri sudah tiba di tempat keberadaan ibunya. Dia melihat ibunya sama seorang laki-laki yang tidak dia kenali sama sekali. Saat mereka sudah bertemu, dia ingin memberitahukan kepada ibunya kalau adiknya sudah tiada. Akan tetapi Chan yang belum sempat melanjutkan bicaranya, tiba-tiba seseorang menelpon dan ibunya langsung mengangkatnya. Saat dia selesai bicara, Chan keburu disuruh tidur, hingga Chan pun belum sempat beritahu ibunya. Pas paginya Chan yang sudah terbangun tapi dia berpura-pura tidur. Dia sengaja karena ingin mendengarkan semua perkataan ibunya, karena ibunya akan meninggalkannya lagi, lalu menitipkan sejumlah uang untuk mengganti uang bibinya. Dia juga bilang kalau dia tidak akan pernah kembali lagi. Saat ibunya sudah pergi, Chan pun bangun dan menangis, lalu mengambil uang itu. Kini dia hidup sebatang kara, karena ayah, ibu dan adiknya, juga bibi dan pamannya pergi meninggalkannya sendiri. Saat dia kembali pulang, di kereta dia melihat pengemis yang sedang meminta-minta dengan modus menceritakan kesedihan hidupnya dan sedang mencari ibunya sampai dia berkata sangat kelaparan. Chan yang merasa nasib mereka sama, Chan pun memberikan uang yang cukup besar, lalu Chan berusaha untuk diajak berkenalan dengan mereka. Lalu mereka pun mengajak Chan ikut bersama mereka. Ternyata pengemis-pengemis itu memang ada yang menyuruh. Awalnya si bos pengemis itu berperilaku baik kepadanya. Dikasih makan yang enak-enak. Chan yang tidak tahu apa-apa berpikir kalau di sana dia akan mendapatkan teman-teman yang baik dan ada yang mengurusnya. Tapi, ternyata tidak seindah seperti yang dia bayangkan. Di sisi lain, Mayum yang terus mencari Chan kemana-mana, bahkan dia mencari makanan hingga ke tempat pembuangan sampah. Saat dia sedang mencari makanan, tanpa sengaja dia melihat Chan sedang berjalan bersama Becky atau anjing bos pengemis itu. Dia menuju ke sebuah loker untuk menitipkan tas adiknya di sana. Saat Mayum ingin berlari menghampiri Chan, dia malah terjebak di tempat pembuangan sampah itu, sehingga dia pun kehilangan Chan yang sudah keburu pergi dari loker tempat penitipan barang. Mayum yang mencium keberadaan tas Soyi di dalamnya, akhirnya dia pun terus bertahan di sana menunggu kedatangan Chan dan berharap kalau Chan akan kembali lagi ke sana. Chan pun kini memulai beraksi sebagai pengemis, dan saat mengemis di atas kereta, dia pun menceritakan tentang kisah hidupnya di depan orang-orang di sana. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia bercerita yang memang benar-benar apa yang terjadi dalam kehidupannya. Temannya yang kebingungan, tidak menyangka kalau Chan bisa bercerita sesedih itu, karena dia berpikir Chan juga hanya mengarang ceritanya sama seperti yang dia lakukan. Tak lama setelah itu petugas kereta pun melihat mereka sedang mengemis. Petugas kereta pun ingin mencoba menangkap mereka, mereka pun langsung lari hingga akhirnya mereka lolos dari kejaran petugas kereta. Kemudian Chan dan temannya melihat seperti ada suara keributan di dekat stasiun kereta,
Karena mereka penasaran, mereka pun bergegas lari menuju arah keributan itu. Ternyata ada seekor anjing yang berusaha ditangkap oleh petugas stasiun kereta. Anjing itu tak lain adalah Mayung. Chan yang melihat pun kaget dan kebingungan kenapa Mayung bisa sampai berada di sana. Dia yang masih terlihat kesal, ingin meninggalkannya. Tapi saat Chan ingin pergi, dia justru tidak tega dan kasihan saat mendengar suara Mayung seperti minta tolong. Akhirnya dia pun berbalik lalu bilang ke petugas kereta kalau itu adalah anjingnya. Petugas kereta pun langsung melepaskan Mayung. Setelah itu Chan justru kembali mengusirnya, sampai akhirnya Mayung yang tetap tidak mau pergi terus mengikuti Chan dan mengejarnya sampai ke tempat di mana Chan tinggal atau di rumah bos pengemis itu. Saat bos pengemis itu melihat Mayung di sana, dia pun memutuskan untuk merawatnya. Namun dia memperlakukan Mayung dengan sangat kasar. Besoknya Chan dan teman-temannya pun kembali mengemis di kereta. Di mana Mayung juga kali ini ikut beraksi sebagai pengemis karena dibawa oleh teman-temannya. Sampai pada suatu hari, saat penghasilan mereka cuma sedikit, bos pengemis itu pun marah-marah dan menendang temannya hingga terjatuh. Chan pun mencoba membelanya, hingga akhirnya membuat bos pengemis itu semakin marah dan langsung memukuli Chan hingga berdarah. Soyi yang melihat kejadian itu ingin mencoba menolong Chan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dirantai oleh bos pengemis itu. Lalu bos pengemis itu juga menghampiri dan memukuli Mayung hingga terkapar karena ingin mencoba menyerangnya. Besok paginya bos pengemis itu pun mengajak semua anak-anak liburan ke taman wahana bermain. Ternyata bos pengemis itu ada niat buruk, di mana pada saat anak-anak sedang asik bermain, bos pengemis itu malah mengadu Becky dan Mayung di rumah. Becky yang dilatih menjadi anjing yang sangat ganas, akhirnya Mayung pun kalah hingga berdarah-darah bahkan hampir mati. Lalu Mayung pun dibuang begitu saja ke tempat sampah. Ketika anak-anak sudah kembali ke rumah, tanpa sengaja Chan mendengar pembicaraan anak buah bos pengemis itu. Dan saat dia mendengar kalau Mayung sudah dibuang ke tempat sampah, Chan pun langsung pergi dan berlari menuju ke tempat sampah itu. Tapi sayang, Mayung sudah tidak ada di sana. Lalu dia pun kembali dan memukuli anjing bos pengemis itu, karena dia sangat kesal dan marah, dia juga berani melawan bosnya. Chan yang berani memukulnya, dia pun marah dan ingin memasukkan Chan ke dalam kandang Becky. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu, dengan cepat langsung menelpon polisi. Hingga akhirnya polisi pun datang. Bos pengemis itu dan anak buahnya langsung kabur melarikan diri setelah mengancam Chan kalau dia akan menyesal. Chan dan teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi, lalu dikirim ke panti asuhan. Tapi Chan kabur dari sana dan kembali mencari Mayung. Sebelum kembali mencari, dia pun pergi ke loker untuk mengambil tas adiknya. Ternyata si bos pengemis itu sudah ada di sana dan ingin menangkap Chan. Tanpa sengaja ternyata Mayung juga ada di sekitaran sana juga, Mayung pun langsung menolong Chan. Kemudian mereka langsung lari untuk menghindari kejaran Becky dan bos pengemis itu. Sayangnya, Becky pun mati tertabrak mobil yang melaju kencang di tengah jalan. Sehingga membuat bos pengemis itu sedih dan semakin dendam pada Chan. Kini Chan pun akhirnya kembali menerima Mayung, setelah apa yang terjadi pada mereka berdua saat tinggal bersama bos pengemis itu, mereka menghabiskan waktu bersama, bermain di taman, hingga hujan-hujanan pulang ke sebuah lorong stasiun. Mereka berdua tinggal di sana karena mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Di lain cerita, ibunya yang sedang berada di tempat registrasi visa dan dari sanalah dia mengetahui kalau Soyi sudah meninggal. Karena dia melihat di data-data keluarganya tertulis bahwa Soyi sudah almarhum. Awalnya dia merasa kalau data itu salah, sehingga dia pun akhirnya menangis. Chan yang masih berada di lorong itu bersama Mayung terlihat sakit dan sangat lemah. Karena Chan sakit, Mayung pun mengambil sebuah kertas yang tak jauh dari tempat mereka dan langsung menyelimuti Chan. Lalu dia pergi keluar untuk mencari makanan,
Akan tetapi mata Mayum mulai tidak berfungsi dengan baik, dia seperti merasakan penglihatannya sedikit kabur. Saat dia melihat seseorang sedang mengangkut roti ke sebuah bis, dia langsung mengambil roti itu lalu kabur kembali menuju lorong untuk memberikan rotinya kepada Chan. Setelah Chan agak mendingan, mereka akhirnya pergi dari sana. Pas lagi di jalan, Mayum kembali merasakan matanya semakin sakit dan kabur, sampai dia mencoba menguceknya dengan kakinya. Akhirnya Chan pun membawa Mayum ke dokter hewan. Dokter itu berkata kalau matanya hampir buta dan tidak bisa melihat. Dia juga bilang bagaimana dia bisa mengikuti Chan dengan keadaan matanya yang hampir buta. Chan pun menyadari kenapa mata Mayum bisa seperti itu mungkin karena disiksa dan pukuli oleh bos pengemis itu. Ditambah lagi diadu sama Becky yang membuatnya hampir mati. Dokter itu pun memberikan obat Mayum kepada Chan. Mayum yang terlihat sangat lemas hanya bersenderan di kaki Chan. Saat Chan ingin pergi untuk mencari makanan, dia menyuruh Mayum agar tetap menunggunya di sana. Akan tetapi Mayum yang takut kalau Chan akan meninggalkan dia dan takut Chan tidak balik lagi, dia pun terus mengikutinya. Akhirnya sejak saat itu Chan pun berjanji kalau dia tidak akan pernah pergi lagi dan berjanji akan terus bersama. Karena dia sadar, selama ini Mayum sudah banyak membantu dan menolongnya saat masih berada di rumah bos pengemis itu, apalagi Mayum terluka juga karena kesalahannya. Setelah itu mereka kembali lagi ke lorong stasiun untuk beristirahat di sana. Pas mereka lagi tertidur, tak sengaja bos pengemis itu lewat dan melihat mereka. Pada saat dia ingin kembali menangkap Chan, tiba-tiba polisi menghampiri Chan. Melihat kondisinya yang semakin lemah, akhirnya polisi langsung membawanya ke kantor untuk dirawat. Akan tetapi bos pengemis itu dan anak buahnya terus mengikuti hingga ke sana. Mayum yang menyadari dan melihat keberadaan mereka di sana terus menggonggong. Namun polisi yang ada di sana tidak mengerti kenapa dia terus menggonggong. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk dan Chan pun dibawa kabur sama mereka. Mayum yang tidak henti-henti menggonggong, polisi pun mulai curiga, dan pas Mayum berlari keluar, polisi pun mengikutinya. Di sana para polisi itu melihat Chan dibawa masuk ke sebuah mobil. Hingga polisi juga berusaha mengejar dan melacak plat mobil yang dipakai para preman itu. Mayum juga terus berlari mengejar mobil itu. Padahal matanya yang mulai hampir buta dia tetap saja terus berlari hingga sampai di tempat kemana Chan dibawa. Di sana mereka ingin mencoba membunuh Chan. Dengan cepat Mayum pun menolong dan menyerang para preman itu. Namun kondisi Mayum saat itu sudah tidak baik. Dia kembali disiksa dan dipukuli sama preman itu hingga tak berdaya. Chan yang melihat Mayum disiksa, langsung menolong dengan memukul preman itu dari belakang hingga terjatuh. Tak lama setelah itu polisi pun datang langsung menangkap mereka dan Mayum kembali dibawa ke dokter. Dokter itu bilang kalau umur Mayum sudah tidak lama lagi. Karena kondisinya sudah sangat sekarat dan semakin kritis. Dokter juga bilang, kalau dia pasti sangat kesakitan. Chan terlihat sangat tidak terima dengan keadaan Mayum. Tak lama kemudian ibunya datang menghampiri Chan. Dia bersujud dan meminta maaf kepada Chan. Dia juga mengakui selama ini sudah bersalah dan mengabaikannya dan Soyi. Chan yang begitu marah akhirnya bisa menerima maaf ibunya berkat Mayum. Setelah itu polisi pun membawa mereka kembali ke rumah lamanya. Keesokan harinya, pas Chan bangun, dia tidak melihat Mayum berada di dalam rumah. Ternyata dia tergeletak di depan rumah. Dia sepertinya ingin ke halte di mana dia dan So-hee selalu menunggu Chan pulang. Di sana Chan meminta maaf dan bercerita kalau dia sudah mencurinya pada saat masih kecil, karena saat itu So-hee berulang tahun dan ingin hadiah seekor anjing. Chan juga meminta maaf karena selama ini dia sudah jahat dan berbuat kasar kepada Mayum.
Saat Chan menyadari bahwa Mayum semakin lemah, dia pun berkata jika kamu memang rindu kepada Soyi, maka pergilah. Ingatlah akan kenangan manis kita bertiga saat masih bersama. Aku sangat menyayangimu, Mayum. Detik itu juga akhirnya Mayum pun menghembuskan nafas terakhirnya. Chan yang belum bisa menerima kepergiannya memohon agar Mayum bangun. Sebelum akhir ceritanya, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Lalu komentar apa saja di bawah, agar saya lebih semangat berbagi alur film terbaik lainnya. Kini Chan pun hanya tinggal berdua sama ibunya, tanpa ada Soyi dan Mayum lagi bersamanya. Pas dia sedang duduk di teras, tanpa sengaja dia menemukan selembar kertas di sebelahnya. Yang ternyata kertas itu adalah milik Soyi yang terjatuh ke bawah kolong meja. Di mana, kertas itu hanya Soyi dan Mayum yang tahu. Chan pun langsung teringat akan semua kenangan-kenangan manis mereka bertiga setelah melihat isi kertas itu, sampai dia berhayal kalau Soyi dan Mayum hidup lagi. Mereka bermain, bercanda dan tertawa bersama. Akan tetapi itu semua hanyalah tinggal hayalan, kenyataannya Soyi dan Mayum sudah tiada. Dan di akhir cerita Soyi pun berkata, "Jangan khawatir Chan, aku di sini baik-baik saja bersama Mayum, jaga dirimu." Film pun selesai.